Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ya, maaf ya selama ini saya nggak upload. Saya hiatus lah, lebih tepatnya selama 3 minggu. Nggak tahu, mungkin sekarang udah sebulan kali ya. Gitu. Oh ya, gimana nih hasil rekaman kali ini? Suaranya harusnya masuk sih, dan rekamannya jauh lebih baik harusnya, karena saya pakai Gcam, nggak pakai kamera bawaan dari Redmi Note 11. Setelah saya lihat-lihat sih lebih bagus dari Gcam gitu, kualitasnya, apalagi ultra wide kayak gini ya. Dan oh iya, saya hiatus tuh kemarin selama mungkin udah sebulan ya. Saya tuh sebenarnya udah sering tag video, cuman hasilnya kurang memuaskan, jadi ya udahlah saya ulang lagi. Dan juga selama beberapa minggu ke belakang tuh sebenarnya saya tuh lagi stresnya di pekerjaan, belum dapat gitu. Tapi bismillah untuk yang satu ini dilancarkan dan keterima gitu. Ya Allah, ini gimana sih nggak pakai sen itu. Dan juga ada permasalahan lain juga yang membuat saya ya udahlah hiatus dulu gitu. Dan ya udah, saat ini saya upload lagi, cuman saya nggak bahas ASAP lagi, udah males lah. Dan tanggapan dari Menteri Perhubungan dan Menteri Perdagangan juga kurang memuaskan gitu. Emang sih di Cimahi itu belum ada masalah rangka patah ya untuk Beat mungkin, atau Genio sudah lebih lama ya, dari 2019 kalau nggak salah Genio udah pakai ASAP, tapi nggak ada masalah, aman-aman aja untuk di Cimahi. Mungkin di beberapa daerah mungkin suhu cuacanya kurang mendukung lah, maksudnya nggak sesuai lah untuk rangka ASAP ini. Tapi untuk di Cimahi aman sih, belum ada kasus kayak gitulah gitu. Kaget tronton atau truk tuh klaksonnya tuh kenceng itu yang bikin kaget. Oh iya, saya kali ini mungkin di konten ini saya mau bahas motor ini ya. Saya udah pakai sekitar 4 bulanan, sekarang udah mau masuk servis kedua gitu. Udah mau masuk servis kedua, dan yang kurang begitu saya suka dari motor ini tuh ini sih, kickstarternya berisik. Maksudnya gini loh, kalau lagi idle terus lagi dipakai pelan, berisik banget, krosek gitu. Nggak hanya di unit di street aja ya, tapi ada di beberapa unit, kayak misal Scoopy yang standar ya, yang tipe motor rendah, Allahu Akbar. Terus Genio gitu ada. Saya kadang-kadang beberapa ketemu lah Scoopy, Genio atau Beat standar yang memang bermasalah di kickstarter. Jadi saya buntutin motor tersebut dari belakang gitu, dan kedengar suara kickstarternya berisik gitu. Jadi nggak hanya di motor saya aja sih, emang di engine Honda yang ini tuh bermasalah di kickstarternya gitu, yang membuat berisik apanya gitulah. Nah, yang kedua juga setelah dipakai berapa lama, wah getar juga nih motor gitu, sampai ke bodi depan getar banget. Di Vario juga getar sih, cuman Vario ketutup sama geredek. Untungnya ini nggak geredek. Kalau geredek udah capek, udah geredek getar gitu kan kalau di Vario tuh. Cuman ini tuh kalau dipakai pelan kerasa getarannya, tapi kalau dipakai kenceng enggak. Permasalahannya kalau dipakai kenceng tuh kurang begitu nyaman nih motor tuh, tenaganya nggak ada, jadi agak percuma juga dipakai kenceng. Ya Allah, si bapak baru juga mau nengok. Macet perkara mau belok ke bensin.
setelah dicoba-coba, oh kok geter gitu. Menurut saya dipakai kenceng nggak ada tenaganya, pelan geter. Kalau Vario kan masih mending tuh, Vario 150 ya. Vario 150 kan kalau dipakai kenceng is okay. Terus kalau dipakai pelan, nah memang kurang enak. Geter dan gerdek nih, yang membuat tidak nyamannya tuh. Gila ini geter doang. Bodi depannya sih yang geter, nggak tahu karena permasalahan apa ya. Kata reviewer motor sih biasanya mesin Honda tuh lembut, emang lembut sih, cuman vibrasinya berarti ini yang membuat getar, entah dari bodi Hondanya kayak yang bautnya mungkin kurang presisi. Kalau Yamaha kan itu, apalagi Yamaha Gear ya, bautnya tuh di ini ya, di area depan, di daerah bodi depan sini ya, itu banyak bautnya. Mungkin itulah yang membuat Yamaha Gear itu gak geter. Dan memang mesinnya halus gitu. Beda aja kalau Beat ya, Beat halus sih, cuman geter itu loh. Tapi nggak tahu ya bagi kalian mungkin gimana. Kalau bagi saya sih ini geter sih. Entah sayanya, tapi ini motor jarang dipakai gitu. Nggak kayak yang lain gitu, yang lain mungkin dipakai terus-terusan. Jadi ya bukan motor capek gitu. Jadi bukan motor capek gitu. Kalau motor capek ada masalah sih emang gitu, di engine-nya mungkin karena sering dipakai jadi ya you know lah, harus sering-sering servis. Tapi di motor kan dipakai jarang cuy. Soalnya saya belum dapat pekerjaan dan ya servis 2 bulan sekali. Ini bulan ini masuk ke servis kedua. Udah ada notifikasinya, nanti tanggal 26 Oktober itu servis kedua. Bentar, servis kedua gitu. Dan pas servis pertama itu ya, katanya kan oli Honda itu dan motor Honda itu teh bukan pampir oli. Motor Honda itu kan katanya bukan pampir oli. Tapi pas servis pertama motor ini jarang dipakai. Olinya udah hitam, padahal jarang dipakai nih motor. Pakai juga jarak dekat. Dari tempat olahraga ke rumah paling jauh Bandung, udah itu aja. Ya nggak jauh kayak misal dari sini ke Tasik, enggak gitu. Lihat aja kilometernya, ini aja baru 1400, belum 3000, belum 2000, masih 1400 atau baru 1400. Kan harusnya servis pertama itu di 1000 km, servis kedua ini harusnya di 2400 kalau nggak salah kilometer. Tapi saya masuk servis kedua ini baru 1400. Tandanya ini motor jarang dipakai dan gak dipakai berat sama saya. Tapi kok geter gitu. Entah mungkin dari bodinya juga sih, bisa jadi sih ini. Baut Honda kan gak seperti Yamaha yang memang bautnya di mana-mana. Terus juga apa ya? Nggak tahu sih kalau permasalahan oli ya. Katanya bukan pampir oli tapi olinya hitam gitu. Nggak tahu lah itu permasalahannya apa. Seharusnya sih nggak hitam-hitam banget. Honda ini tuh nggak salah untuk esapnya, cuman mereka tuh salahnya itu jualnya tuh harusnya Honda itu menjualnya di beberapa daerah yang memang dicek dulu apakah cocok untuk di segala medan yang Indonesia gitu motornya. Harusnya dicek dulu. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap motor Honda tuh berkurang. Saya aja lihat stok motor Vario 160, buset, banyak, Beat banyak gitu. Biasanya dari itu Vario 160 sama Beat itu susah. Sekarang gampang. Mungkin itu aja ya yang saya bahas di konten ini. Mohon maaf mungkin kalau ngalir ngidul jawabnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.